Sekarang saya lanjut ya. Nah ini. Sekarang yang ini. Ya, ini adalah perolehan suara masing-masing calon. Ya, ada 3 calon. Masing-masing calon punya kotak itu untuk menampung 600 suara. Ya. Nah, ini di sini kita lihat. Misalkan si calon A mendapat perolehan suara 188. Ya, ini di sini kan dibacakan 1 sah, 1 sah. Sampai sini penuh. Sini kita tulis 6 kosong, karena ini 10. Pasti kalau penuh 60. Ya kan, baris kedua, baris ketiga. Kalau dia 188, berarti 60 kali 3 180 tambah 5, ini 3. Sisanya dibikin zoro. Ya, nggak usah digarisin satu-satu, nggak usah. Dijet aja. Dari kotak terakhir yang kosong sampai kotak terakhir di sini. Sama juga dengan ini, ya dijet. Nah, tulis ini ditulis perolehannya 188. Jangan lupa Bapak Ibu, ini dilingkari dengan spidol. Ya, lingkarinya yang rapilah. Jangan sampai keluar ya kan, ya sampai bolong dan sebagainya. Ya, dan jangan lupa ditulis 188. Ini penjumlahan di bawah 188. Ya, seperti ini. Fungsinya cek apa? Supaya tidak berubah perolehan itu. Ya, covernya banyak nih, 60 ada sini 60, sini 188, sini 188, sini 188. Banyak cara crossingnya. Jadi kalau mau ubah harus ubah semua. Ya, oke. Nah ini yang tadi penjumlahan ini sama dengan ini. Terus nah ini kita bicara oke lagi ya. Jumlah pengguna hak suara 550 di sini ya. Jumlah pengguna hak suara 550. Jumlah suara yang menggunakan ini harus 550. Kenapa? Logikanya tadi kan. Ada satu lagi Bapak Ibu logikanya. Ini jumlah suara sah dan tidak sah juga harus 550. Ya kan? Logikanya. Yang datang 550. Surat-surat dipakai 550. Ya kan? Berarti sah tidak sahnya 550 juta. Itu yang penting patokannya di sini. Harus sama, nggak boleh enggak, ya. Terus penulisan, nah itu, ya suara-suara sah dan tidak ada di sini tulis. Ini jumlah suara sah, ini jumlah suara tidak sah, ini totalnya di sini. Ya, sampai sini ada yang nanya? Jelas ya, gampang ya, gampang. Nah ini penandatangan formulir. Pasti satu yang paling penting, form C kejadian khusus diberdayakan Bapak Ibu, jangan kosong. Jadi teman-teman itu jangan aneh kan. Misalkan ini, wah TPS kita mulai pemilihan jam 7.15 karena belum ada saksi sampai dan pengawas sampai jam 7. Tulis di situ nggak apa-apa, ya kan? Terus Bapak ada pemilu yang pemilu coblos, ada 2 orang, ditulis aja nggak apa-apa. Namanya form C kejadian khusus. Pak saksi ada keberatan ini, tulis di situ nggak apa-apa. Ya. Terus misalkan ada kejadian banyak semua kejadian di luar ini kita ditulis di situ. Ya. Ya. Itu kan kejadian khusus. Makanya saya paksa itu untuk tulis kejadian khusus supaya apa? Kita nggak disalahin. Kejadian itu begitu saya sampai, saya langsung tanya kondisinya, ya kan? Ya saya sebagai KPU, sebagai PPS harus melindungi KPPS saya walaupun salah, ya kan? Apalagi setelah kita investigasi kesalahan pertama itu dari Panwas. Wah, saya langsung senang. Terus terang saya senang waktu itu. Kenapa? Saya udah merasa disalahkan karena sudah ada yang mengaku sebagai
provokator ya seperti itu ya. Kalau saya langsung bikin berita acara di kejadian khusus, tulis, apalagi saksi juga mau menandatangani mau setuju benar dia yang suruh, aman kita. Ya seperti itu. Oke, lanjut. Ini oke, kejadian khusus kayak ini ya. Pembuatan salinan. Ini namanya C hasil. Yang ini namanya C salinan. Ya, C hasil itu 3 plano, C salinan 2 piece, 2 lembar. Nanti yang ada di dalam kotak hanya 1 set. C salinan harus 1 set. Jadi nanti tolong minta bantuan pengurus RW menyiapkan printer. Kan nggak banyak, cuma 2 lembar. Tinggal kopi aja gitu. Karena nanti C salinan itu ada yang di luar kotak, ada yang di dalam kotak. Nanti saya terangkan di belakang ya. Jadi semuanya itu nanti semua form ini ada sampulnya. Jadi nggak usah pusing, tinggal baca aja. Ini isinya apa, ini saya mau masukin, nggak usah pusing. Ya, oke. Saya juga menghimbau petugas KPPS ya kita nggak usah terlalu arogan atau terlalu gue petugas sebutnya ya, kita coba rangkul pengawas dan saksi. Toh mereka juga yang akan membantu kita nantinya mengawasi. Ya, kalau saya ini sih kasih makan cukup, kasih minum cukup, mereka akan banyak ngomong seperti itu. Karena kalau dengan dia tidak ada keberatan atau komplain, kita punya tugas sudah bilang setengah Pak. Kerjaan itu udah lebih enteng setengah. Ya kan? Jangan sampai nanti ada komplain itu apa? Nanti bisa membuat kita konsentrasinya pecah. Ya, itu aja sih saran saya. Nah, ini penulisannya seperti tadi. Nah, ini ada yang dalam kotak suara, ada yang di luar kotak suara. Jadi gini Pak, secara overall saya kasih tahu dulu untuk ininya ya. Kotak datang 1, bilik 4, dan data plastik yang di luar kotak itu untuk ATK dan sebagainya. Kotak itu sudah dibungkus dengan plastik. Kalau plastiknya jadi rusak, dibuka disimpan baik-baik. Ya, nanti dalam kotak ada sampul-sampul yang sudah dikareti, ada C salinan, ada tinta, ada C hasil, C plano, ada segel kertas, ada segel tabotis, ada surat suara, ada form-form. Saya lupa deh formnya, oh di luar, absen di luar semua. Ada form, jadi di luar semua sebagian khusus di luar ya. Jadi tolong diperiksa dan dalamnya udah plastik satu juga, plastik besar. Mengantisipasi kalau hujan atau ada plastik rusak. Ya, jadi nanti kalau waktu dikembalikan kotak, semua yang di dalam kotak masukkan aja. Yang tadi di luar kotak masukkan aja ke dalam semua. Pak, ATK kalau pen, karet, spidol mau bawa pulang silakan. Ya, tapi kalau mau dibalikin silakan. Yang pasti kotak suara, bilik harus kembali. Itu yang paling penting. Ya. Terus ada C hasil. Nah, C hasil ini di dalam kotak itu sudah dikulung, diselempangin dengan sampul C hasil dan masuk dalam kantong plastik. Nanti baliknya gitu juga. C hasilnya digulung, dipakai selempang sampul dia, terus disegel pakai segel kertas, masukin dalam plastik. Ya, tinta juga ada plastiknya, khusus tinta. Tapi untuk menjaga kejadian khusus, tolong siapkanlah kantong kresek yang kecil lah, 1 biji aja, masukkan dalam plastik, masukin kantong kresek, ikat yang kencang. Sebab pernah ada kejadian, tutupnya nggak rapat, jangan masukin plastik, udah berantakan dalam. Surat-suratnya semua bola, semuanya kayak gini udah begitu semua. Ya, kalau itu diperhatikan.
hal-hal seperti itu. Oke, ini yang kita belajar di belakang. Nah ini sekali lagi ya, PS itu jadi satu ngomong. Ya jangan sampai terjadi. Dulu waktu pilpres ada namanya PSL, pemilihan suara lanjutan. Kenapa bisa terjadi? Ingat ya waktu itu malamnya hujan besar seluruh Jakarta, bukan cuma di Muara Karang Priok, seluruh Jakarta. Masih beruntung kita punya TPS aman. Yang banjir cuma di Muarangke, di Laguna. Laguna dia kan pakai TPS di bawah parkiran itu segini Pak air. Wah pagi-pagi coba benar. Akhirnya mereka pindah ke ballroomnya lah istilahnya ya, ruang pertemuan udah pindah sana apa. Kita penjaringan ke PSL. Yang ada PSL mana? Sunter, Kelapa Gading. Kenapa bisa PSL? Kotak dan lain sebagainya itu ditaruh di pos RW. Pos RW-nya kemasukan air, banjir, ya kan? Atau ada lagi yang ditaruh di kantor RW, pos RW nggak banjir, bocor, ya kan? Waktu sampai sana pasti ternyata sudah rusak. Wah, berantakan dan tidak bisa dilakukan pemilihan suara pemungutan suara waktu itu. Ditunda 2 minggu. Orang lain udah leha-leha, kita masih nungguin suara-suara ya kan. Tapi itu kejadian khusus lah, nggak terjadi. Mudah-mudahan lah untuk bulan-bulan per ini hujannya agak ini ya. Jangan berharap hujan gede dulu. Nanti setelah pemilu baru hujan gede nggak apa-apa. Ya, oke. Ini ini ada soal lagi ya. Nah ini adalah contoh form. Ini adalah form kejadian khusus, ya. Seperti ini. Pak, kalau kurang catat di belakangnya nggak apa-apa. Ya, balikin catatannya nggak apa-apa. Atau tambahin catat nggak apa-apa. Ya, ini adalah daftar absen DPT. Ya, ini D-nya ada nomor urut. Ini nama laki-laki perempuan. Apakah disabilitas atau bukan tantangan? Ya, ini yang saya bilang ada sekitar 20-an, 300 ya, 600 ya. Lanjut, ini yang kami temukan. Nah, ini Bapak Ibu. Setiap lembar ada ini Pak, jumlah pemilih yang hadir per halaman. Jadi di sini ada laki-laki perempuan total. Misalkan nih halaman pertama, 10 Pak, laki-laki 5, perempuan 5, 10. Nanti halaman keduanya pindahkan angka ini ke kolom yang paling atas. Ini saya ngambilnya kolom terakhir ada yang lihat. Nanti ininya itu ada di atas nih, ya kan? 5, 10, baru kita hitung sini nih. Oh ternyata sini ada 26. Berarti ada 15. Ya, misalkan laki-laki 7, perempuan 8. Jadi laki-laki 5 tambah 7, perempuan 5 tambah 8, 12, 13, 25. Jadi kita nggak usah hitung lagi per halaman, langsung ada penjumlahan langsung. Ya. Lanjut, ini yang daftar hadir DPTB. Ini juga nanti ada ininya ya, ada daftar hadirnya juga. Daftar namanya. Kalau ada DPTB, kalau ada ya apa. Oke, ini daftar hadir pemilih khusus, pemilih tambahan, DPK. Tapi ini ya, jangan kebalik ya, ingat ya. DPTB itu pindahan, DPK itu tambahan. Ingat aja, kan DPTB dia pindah dari tempat lain ke sini. DPK itu adalah tambahan karena dia tidak tercantum dalam DPT. Itu aja intinya. Kalau mau pusing enggak. DPT, DPTB, DPK. Karena yang saya khawatir ini yang membuat kebingungan. Kan dulu DPTB dapat pemilih tambahan, betul? Sekarang DPK yang dapat pemilih tambahan. Agak rancu ya. Ini dua lembar. Nah ini sampul. Oh ya, ada satu lagi saya kelewatan. Ada satu lembar tanda terima saksi dan pengawas. Jadi nanti ini masih belum keluar PKPU-nya.
Kalau kemarin kita diinstruksikan bahwa tidak ada C salinan kepada pengawas maupun saksi. Jadi nanti mereka dibagi lewat aplikasi Sirekap berupa hasil elektronik. Tapi baru kemarin keluar lagi PKPU-nya akan ada C salinan yang dibagikan kepada mereka. Itu kita belum tahu. Nanti kita kabarin ya. Jadi untuk itu ada tanda terimanya Pak, Bapak Ibu ya. Kalau kita udah kasih C hasil salinan yang fisik maupun yang elektronik, pastikan si saksi tanda tangan di atas surat tanda terima itu. Jadi nanti ada saksi 1, 2, 3 ada pengawas. Ya, untuk pembuktian bahwa kita sudah kasih. Kalau kita kejadian saksi dikasih sama TPS sama PPS, malam-malam jam 10 jam 11 saksinya datang ke penjagalan minta C hasilnya, C salinan. Kita tak pegang, kita bilang, Pak saya mau dikasih. Ya kamu minta ke KPPS, ya kita tak pegang seperti itu. Ya, jadi itu untuk pembuktian bahwa dia sudah dikasih. Ini jenis-jenis sampul. Gampang, tinggal baca di sini. Ini jenis apa dan posisinya ada di mana. Ya, kalau surat-surat tidak digunakan, posisinya ada di dalam kotak. Berarti nanti waktu pengembalian dia ada di dalam kotak. Ya, ini sampul untuk surat-surat tidak sah. Ingat ya, surat-surat sah beda dengan surat-surat sah. Ya, kalau tadi adalah tidak digunakan, ini untuk surat-surat tidak sah. Ini untuk surat suara rusak atau sudah dicoblos, amplopnya ya sampulnya ya. Oke, masih dalam kotak suara. Nah, ini dia. Formulir C salinan di TPS untuk PPS. Ya, ini di luar kotak suara. Ya, kalau nanti ternyata C salinan ini dibagikan secara fisik, tolong setelah ditulis jangan ditanda dulu. Setelah ditulis, di copy dulu. Paling banyak berapa sih? Saksi 3, pengawas 1, untuk PPK 1, untuk kabupaten kota 1, paling banyak 6. 6 cuma kali 2 cuma 12 orang begini ya kan? Aslinya ini untuk PPS, aslinya ditulis, kopinya dibagi. Tanda tangannya nanti setelah jadi semua. Jadi harus letakkan rasa semua untuk menyatakan keabsahan dokumen itu ya. Oke, ingat ya, untuk C hasil salinan PPS di luar kotak suara. Oke, ini C hasil salinan KWK untuk KPU, PPK dan KPU kota. Ini di dalam kotak suara. Ini ada di hasil salinan yang tadi yang difotokopi. Ada 2, nanti amplopnya ada 2, 1 untuk PPK, 1 untuk kabupaten kota. Nah ini, ya. Formulir C kejadian khusus dan atau keberatan. Jadi sampul ini hanya untuk C kejadian khusus dan keberatan. Ya, ini kan sampulnya beda-beda. Ini formulir form untuk surat pindah memilih yang tadi dibawa sama pemilih DPTB, daftar hadir pemilih yang 3 itu, daftar hadir pemilih DPT, DPTB dan DPK, dan juga daftar pemilih berupa yang DPT dan DPTB. Masuk di sini semua. Ya, dalam kotak suara. Nah ini juga tinggal baca ya. C pendamping, nah ini C pemberitahuan dan tanda terima. Bedakan ya, ingat ya. Ini adalah untuk sampul C pendamping, C pemberitahuan. C pemberitahuan itu adalah undangan yang akan dibagi, yang dibawa oleh pemilih DPT, betul? Anda tadi dibawakan, kita ambil lagi. Dan tanda terima yang waktu kita bagi kemarin, tanda terimanya kita masukkan dalam kotak ini, dalam sampul ini. Karena di sampul belakang ada yang sini lagi, formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi.
Ini adalah C6 yang tidak terbagi dan di luar kotak suara. Ya, tolong diperhatiin. Tinggal dibaca. Yang penting teliti. Ya, jadi satu hal yang harus kita perhatikan, semua butuh ketelitian. Itu kok. Terus satu lagi, sebagai petugas KPPS, kita harus straight to the road, nggak ada neko-neko. Ya, aturannya begini, sorry nggak bisa dilakukan. Aturannya begini, sorry nggak bisa dilakukan. Ya kan, yang bisa di neko misalkan, Pak ini gini, bisa nggak? Selama itu nggak melanggar aturan dan nggak melanggar prinsip, silakan selesaikan di lapangan. Tapi kalau sudah melanggar prinsip dan melanggar aturan, jangan sekali-sekali. Misalkan ya, ada data pemilih, bawa C6, bawa pemberitahuan, dia bawa yang kalau jok saya tuh begini loh, 4 sama 5, kan 5 tuh, namanya Sugianto, tapi umurnya 20 kelihatannya, mungkin nggak sekarang seperti itu. Jok saya aja ini ya. Kenapa? Anak sekarang yang umuran 20, 17, namanya pasti keren-keren. Ya, nggak ada tuh namanya Sugianto, nggak ada. Pasti kalau Sugianto umurnya 40-50. Nah, kalau sampai ternyata, Pak, saya meragukan ini, punya dia nih. Kalian boleh mengecek KTP-nya. Tolong saya mau lihat KTP-nya boleh. Kalau DPT kan biasanya kan gitu loh Pak. Ada gak sih warga kita yang ber-KTP RW 04 tapi sudah 15-20 tahun enggak tinggal di sini? Ada? Ada. Iya kan? Bapak Ibu yang RT baru kenal gak? Belum tentu. Dia datang mau milih. Boleh nggak? Boleh. Selama dia ada dalam DPT. Tapi kalau ada kecurigaan, petugas KPPS 4 dan 5 berhak menanyakan itu. Atau yang gampang DPTB lah. Dan kalau surat DPTB dipindah, kan? Masih kasih. Namanya ada nih. Yang dalam data DPTB ada. Cuma saya dulu juga kok. Jadinya ada yang aneh. Boleh nggak saya tanya KTP? Boleh. Silakan minta KTP. Atau kakak kalau dia bawa, cocokkan, benar nggak? Kalau KTP nggak Pak, tinggalin mukanya sama aja sama KTP, ya kan? Seperti itu. Kalau DPK yang jam 12 sampai jam 1 wajib bawa fotokopi KTP. Wajib karena dia nggak punya data apa-apa, dia nggak punya identitas apa-apa, cuma punya KTP atau kakak kan ada niknya tuh, yang penting kan tidak ada niknya ya. Kalau Pak bawa SIM boleh nggak? SIM kayaknya nggak boleh karena nggak ada niknya, nomor KTP-nya nggak ada. Kalau dalam kakak tuh ada nomor KTP kan ya, ingat ya, tahu ya, nomor apa nama, nomor nik gitu, seperti itu ya. Jadi hal-hal kecil itu kadang-kadang kita terlewatkan seperti itu. Oke? Nah ini formulir C hasil ini nanti sudah datang dalam dibungkus plano, membungkus plano ini. Jadi nanti ini dipakai lagi. Ya, jadi nanti plano itu sudah digulung, sudah dalam plastik dan sudah dibungkus ini. Jadi dia akan dibungkusnya begini Bapak Ibu. Ini plano ini sudah digulung. Ya, itu sudah ada nanti. Oke? Sampai sini temanya? Sudah ngerti? Atau sudah mulai? Kebanyakan. Sudah? Jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita akan masuk dalam Sirekap. Nah, saya mau nanya, petugas Sirekap apakah sudah mendapat notifikasi yang sudah download siapa? Sirekap. Sirekapnya berapa orang di sini ya? Ada 6 harusnya ya. Ada berapa orang yang petugas Sirekap? Coba boleh saya lihat. Siapa petugas Sirekap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
2, 3, 4. Yang ini TPS ini ada ini ya. Ya, tolong pengguna Sirekap mendownload yang sudah Pak Yudi kirim. Nanti akan dapat notif. Nanti kita akan belajar sebentar Sirekap itu. Oke? Udah masuk semua belum Sirekapnya? Sudah ya? Oke. Nah, untuk Sirekap, ya. Kenapa? Bisa dibuka, diam aja. Ya, jadi ada tulisan merah gitu ya, kalau nggak salah ya. Memang ada sedang peningkatan versi. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau Pak nanti dicoba lagi aja. Ya. Oke. Kemarin ada nanya, kalau pengguna Sirekapnya ketua KPPS gimana? Ya nggak apa-apa. Handphonenya kasih aja pinjam tempat yang lain untuk foto. Seperti itu ya. Oke. Saya nggak keluar dari sini. Kenapa ya keluar di sini? Masih bisa tolong bantu ada yang bisa lagi? Aku jadi saya harusnya langsung keluar supaya aku lupa kapten. Oh, cabut colok. Ada keluar nih. Kita akan lakukan videonya sebentar. Bukan ini siapa? Ini yang tadi. Supaya video PPT tadi.